Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Loren dengan NIM 321918. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang konsep teori permintaan. Teori permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada beberapa tingkat harga selama periode. Teori permintaan ini menjelaskan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam menganalisis permintaan ini perlu dibedakan antara permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan ini menggambarkan keadaan keseluruhan hubungan antara harga dan jumlah permintaan, sedangkan jumlah barang yang diminta merupakan banyaknya permintaan pada tingkat harga tertentu. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga ini menimbulnya adanya hubungan permintaan. Hubungan permintaan ini hakikatnya merupakan jenis hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan atas barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan ciri permintaan, konsep teori permintaan ini sama dengan antara jumlah keseluruhannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika saya salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hafizi dengan NIM 321925. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendahnya harga suatu komoditas maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Dengan kata lain, semakin tinggi harga suatu komoditas maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Dengan asumsi faktor lain konstan atau ceteris paribus. Berdasarkan hukum permintaan dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara suatu komoditas yang diminta dengan harga adalah hubungan terbalik. Artinya ketika suatu variabel naik maka variabel lain mengalami penurunan. Sifat hubungan ini terjadi karena ketika harga komoditas naik maka konsumen akan mengurangi pembelian dan akan berpindah kembali ke komoditas pengganti. Sebaliknya, jika harga komoditas turun maka pembeli akan mengurangi pembelian komoditas pengganti akan menambah pembelian terhadap komoditas yang mengalami penurunan harga. Alasan lainnya adalah kenaikan harga suatu komoditas yang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan konsumen akan mengurangi daya beli konsumen, pada akhirnya akan membuat konsumen mengurangi pembelian terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga. Hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Jika harga naik, pendapatan konsumen yang akan menurun. Jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Kedua, jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti. Berkaitan dengan berlakunya hukum permintaan ini, maka kaitan antara barang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Untuk barang komplementer, bila harga barang A naik maka permintaan terhadap barang tersebut berkurang. Begitu pula dengan permintaan dengan barang B juga akan turun. Sedangkan untuk barang substitusi, kenaikan barang A akan menyebabkan penurunan terhadap permintaan barang tersebut, tetapi akan menyebabkan kenaikan terhadap permintaan barang B. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian sehingga hukum permintaan ini tidak berlaku, yaitu 1. Pada kasus barang given. Barang given adalah barang interior, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua barang interior adalah barang given. Barang ini diperkenalkan pertama kali oleh Robert Given dari hasil suatu penelitian. Yang kedua,
kasus pengaruh harapan dinamis atau dynamics expressional effect. Dalam hal ini, perubahan jumlah yang diminta dipengaruhi oleh perubahan harga yang terkait dengan harapan konsumen. Artinya, kenaikan harga suatu barang hari ini justru akan diikuti kenaikan permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, kasus barang prestige. Pada kasus ini merupakan keputusan konsumen dalam pembelian suatu barang. Semakin tinggi harga suatu barang tersebut, semakin tinggi kepuasan konsumen hingga meningkatkan unsur prestige. Akibatnya semakin tinggi pula ketersediaan konsumen untuk membayar harga barang tersebut. Yang keempat, kasus harga dan kualitas. Konsumen beranggapan bahwa barang yang harganya lebih tinggi mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin tinggi kecenderungan konsumen untuk membelinya. Berarti harga semakin tinggi, semakin banyak barang-barang yang diminta. Sekianlah pembacaan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafiadi dengan NIM 3299193. Saya akan menyampaikan hasil resume saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Yang pertama adalah pendapatan. Semakin tingginya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen, maka akan mempengaruhi permintaan dalam satu pasar. Yang kedua adalah harga barang. Semakin tingginya permintaan dalam satu pasar, maka akan mempengaruhi harganya atau harganya naik. Yang ketiga adalah selera. Semakin tingginya tingkat konsumen yang dimiliki, semakin tingginya semakin tingginya selera satu konsumen, maka akan mempengaruhi permintaan dalam satu pasar. Yang berikutnya adalah jumlah penduduk. Semakin padatnya penduduk dalam satu daerah, maka akan mempengaruhi permintaan dalam satu pasar. Yang terakhir adalah prediksi masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi secara rasional. Tapi yang pastinya di masa depan itu harga barang itu naik. Agar untuk mencegah hal itu, maka konsumen harus membeli barang agar mengatasi hal itu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.